Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala kitabahul mubin tibyanan likulli syai' hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah para pecinta sinyal Islam Indonesia, kita masih bisa melanjutkan kajian kitab Marah Labid li Kashfi Ma'na Qur'anil Majid atau yang biasa dikenal dengan Tafsir Munir, karangan Imam Besar Nusantara yaitu Syekh Muhammad Nawawi atau biasa kita kenal dengan Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Suratul Ma'un. Kita sudah sampai surat Al-Ma'un. Wa tusamma suratud din. Dinamakan juga surat agama. Suratud din. Wa surah Ar-Ra'aita. Dan dinamakan juga surat Ar-Ra'aita. Jadi tidak ada salahnya kalau di sini kita menghafal awal-awal suratnya. Biasanya ada yang hafal awal-awal suratnya saja. Surat Qul, surat Alam Taro, surat Ar-Ra'aita. Ini surat Ar-Ra'aita juga ada namanya. Makkiyatun wa madaniyatun. Ada yang menganggap ini makkiyah, ada yang menganggap madaniyah. Sab'u ayatin, ada 7 ayat. Khamsun wa ashruna kalimatan, 25 kalimat. Mi'atun wa thalathatun wa ashruna harfan, ada 123 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Wallahu ta'ala a'lam bimuradih. Apakah kamu melihat orang-orang yang mendustakan agama? Faro'a. Nah, di sini ro'anya di sini bermakna apa? Faro'a imma basariyah fal makna abasartal mukadzib bil jaza. Ro'a itu ada 2 ya. Ro'a itu bisa melihat dengan mata, artinya melihat, atau melihat dengan hati. Itu kalau di dalam ilmu nahwu nanti akan ada dampaknya. Kalau ro'a melihat dengan mata, ini hanya membutuhkan satu objek, satu maf'ulun bih saja. Tapi kalau misalkan ro'anya min af'alil qulub, dhanna wa akhwatuha, itu membutuhkan 2 objek, 2 maf'ulun bih. Kalau saya melihat Zaidan, ra'aitu Zaidan, saya melihat Zaidan. Saya melihat Zaid. Atau ra'anya bermakna al-basariyah, ra'a dengan arti bukan basariyah penglihatan tapi dengan i'tiqad hati. Ra'aituka musliman, saya menganggapmu sebagai muslim. Ka-nya maf'ulun bih yang pertama, muslimannya maf'ulun bih yang kedua. Di sini yang pertama ro'a imma basariyah, ini basariyah fal makna, maka artinya abasartal mukadzib, apa kamu melihat orang-orang yang berdusta bil jaza dengan nanti hari kiamat, au bil Islam atau dengan Islam, au hal araftahu, apakah kamu mengetahuinya? Jadi kamu tahu nggak orang-orang yang mendustakan agama, mendustakan hari akhirat? Kita tahu nggak? Nih pertanyaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat nggak gitu ya? Wa imma bima'na akhbaroni, akhbirni alladzi yukadzibu bil hisabi manhu. Kabarkan kepadaku. Jadi ini kabar dengan i'tiqad, bukan melihat saja tapi tahu kabarnya di hati. Jadi di bimakna dhanna wa akhwatuha, akhbaro dan yang sebagainya. Kabarkan kepadaku siapa saja yang berbohong, mendustakan yaumul hisab, hari pembalasan. Man huwa, siapa mereka? Wa yadullu ala hadza qiraatu Abdullah bin Mas'ud ara'aituka. Nah, dalam qiraat Ibnu Mas'ud qiraatnya ara'aituka, bukan ara'aital ladzi, tapi ada ka-nya biziyadati harfil khitab, dengan tambahan huruf khitab yaitu ka. Berarti bimakna akhbaro ya, dengan
i'tiqad, bukan ra'yu al-basar, dengan penglihatan mata. Wal kaf la tulhaqu al-basariyah. Andanya kalau ada kaf di sini berarti tidak memakai mata ya, karena ada dua maf'ulun bih, dua objek. Berarti itu memang ra'yun al-qalbu. Wa qara'a Nafi' bitashilil hamzah ba'da ra wa liwarsh ibdaliha al-alifan. Qiraat Nafi dengan tashil hamzah araita, araita, dengan Warash diganti dengan alif, wa asqataha al-Kisai. Kalau Warash diganti dengan alif, araita, ro-nya jadi panjang. Kalau al-Kisai asqataha dihilangkan, jadi langsung araita. Walam yasih anil arab raita, walaupun tidak sah secara bahasa Arab langsung raita, tidak ro'a, harusnya kan ada hamzahnya ro'a. Walakin lamma kana al-harfu al-istifham fi awalil kalam suhila hudhifal hamzah. Tapi kita katakan di dalam qiraat Kisai yang hamzah yang pertama saja ditashil raita. Jadi apalagi yang hamzah yang kedua itu dihapus. Itu menurut qiraat al-Kisai. Nanti sebetulnya kita akan lebih dijelaskan lagi bagaimana penglihatan ini, bagaimana maksud dari aro'aitanya di sini. Insya Allah keterangan yang lebih lanjutnya di ayat selanjutnya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Allah Ta'ala a'lam bimuradih. Dan mereka itu adalah orang yang menghardik anak yatim. Wal fa, dan fa di sini fadzalika, fa-nya jawabu syartin mahdzuf, jawab syarat yang dihapus. Ai, atau in aradta, apa kamu ingin, jika kamu ingin melihat, jika kamu ingin anta arifa, mengetahui al-mukadziba bil hisab, siapa saja orang yang mendustakan hari pembalasan, fadzalikal ladzi yadfa'ul yatim, dialah orang yang menolak anak yatim, bi'unufin an haqqihi, bahkan dengan keras daripada hak-haknya. Dia menolak, menghardik anak yatim dengan keras. Itu dianggap dengan yang mendustakan agama. Wa quri'a yad'ul yatim, dan wa quri'a yad'ul yatim, dan dibaca juga yad'ul yatim. Dibaca juga dengan yad'ul yatim. Yad'u artinya meninggalkan, bukan yad'u, tapi yad'ul yatim. Ayyatrukuhu, atau meninggalkannya, meninggalkan anak yatim. Wala yad'uhu, atau tidak memanggilnya. Ayyad'u jami'al ajanib wa yatrukul yatim, ay bi yatrukul al-muasah ma'ahu. Yang lain dipanggil, sedangkan anak yatim dibiarkan begitu saja. Dia tidak, atau yatrukul muasat, dia tidak menghibur anak yatim. Wa illam takun al-muasatu wajibatun, wa illam takunil muasatu wajibatan wa qad yudhammul mar'u bitarkin nawafil. Walaupun kita katakan memang menghibur anak yatim itu bukan satu kewajiban, walaupun demikian kadang-kadang kita itu dicela kalau misalkan meninggalkan yang sunnah. Muasat atau menghibur anak yatim memang sunnah, tapi ketika itu, kalau di saat-saat tertentu, walaupun itu sunnah, terasa terhina sekali ketika orang misalkan yang lain dipanggil, diundang, sedangkan anak yatim dilupakan. Itu seakan-akan satu hal yang tercela, walaupun itu sunnah. Wa quri'a yad'ul yatim, yad'u panjang, dan dibaca juga yad'ul yatim. Dia memanggil anak yatim, ayyad'uhu riya'an, atau memanggil anak yatim tapi dengan maksud riya. Ada orang memanggil anak yatim dengan maksud dengan tertentu, ingin riya, ingin diperlihatkan amalannya. Tsumma la yut'imuhu,
Padahal dia tidak pernah memberi makan anak yatim. Artinya dia memang ada momen-momen tertentu dia memanggil anak yatim untuk disut dan yang sebagainya untuk keperluan dia, padahal dia tidak pernah memperhatikan anak yatim. Wa inna ma yad'uhu istiqdaman aw qahran. Tapi dia memanggilnya hanya untuk dijadikan pembantu saja, untuk berkhidmat kepada dia, atau untuk dipaksa. Dipaksa datang, tapi tidak dikasih apa-apa. Itu berbahaya. Ini juga termasuk fadzalikal ladzi yad'ul yatim atau fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Manggil anak yatim, tapi tidak memberikan makan. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang-orang miskin. Atau wala yahutsu, tidak menganjurkan ahlahu. Kalau dia tidak bisa kan bisa menganjurkan yang lain yang mampu. Ini tidak. Dia tidak juga melakukan, juga tidak memberikan kesempatan orang lain atau menyuruh orang lain, meminta bantuan orang lain untuk memberi makan yatim, memberi makan fakir miskin. Wala yahutsu ahlahu, dan tidak menganjurkan keluarganya, wa ghairuhum, dan yang lainnya, minal musirin, yang mudah, yang berkemampuan, ala shadaqatil masakin, untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Padahal ada yang bisa. Jadi kalau misalkan kita tidak sanggup untuk sedekah kepada mereka semuanya, kita anjurkan minimal yang lainnya yang berkemampuan. Qala Ibnu Juraij, berkata Imam Juraij, nazalat hadhil ayatu fi Abi Sufyan. Turun atau asbabun nuzul. Surat ini turun itu kepada Abu Sufyan, kana yanharu jazurain fi kulli usbu'in fa'atahu yatim fasa'alahu lahman faqara'ahu bi'asahu. Ini katanya sababun nuzulnya kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan itu kebiasaannya dia menyembelih jazur, itu bisa saja kambing, bisa saja unta. Artinya dia menyembelih sembelihan misalkan dua setiap kali seminggunya nyembelih saja dua sembelihan. Ketika itu datanglah anak yatim meminta daging sedikit saja, ternyata faqara'ahu bi'asahu, dipukul malah dengan tongkatnya. Itulah hardikan. Jadi tidak diperlakukan dengan baik. Wa qala Muqatil, ini ada versi yang lain, sababun nuzulnya menurut Imam Al-Muqatil bukan kepada Abu Sufyan, tapi nazalat fil As ibnu Wa'il As-Sahmi. Itu katanya menurut Imam Muqatil adalah Al-As bin Wa'il, itu orangnya, bukan Abu Sufyan. Apa memang buktinya menurut Imam Muqatil, wa kana min sifatihi al-jam'u bainat takdzibi biyaumil qiyamah wal ityan bil af'alil qabihah. Sifatnya As bin Wa'il ini memang sesuai dengan di surat Al-Maun. Dia mendustakan yaumuddin, mendustakan, dan juga dia menelantarkan anak yatim. Baina takdzib, dia mendustakan yaumil qiyamah, hari kiamat, wal ityan bil af'alil qabihah, dan dia selalu melaksanakan perkara-perkara yang jelek. Wahaka Al-Mawardi anha nazalat fi Abi Jahal. Kalau Imam Al-Mawardi itu pendapatnya beda lagi. Ini adalah turun kepada Abu Jahal. Jadi ada 3 versi untuk yang sekarang. Ada tadi Abu Sufyan, ada lagi Al-As bin Wa'il, ada lagi yang terakhir Abu Sufyan. Buktinya ruwiya annahu kana wasiyan liyatimin. Dia itu diriwayatkan, dia itu Abu Jahal ini satu penanggung jawab anak yatim. Dia sebagai penanggung jawabnya. Ketika itu faja'ahu, anak yatim ini datang wa huwa uryan. Dia dalam keadaan telanjang. Yas'aluhu syai'an min mali nafsihi. Dia meminta hartanya dia, harta anak yatim, hartanya sendiri. Fadafa'ahu walam ya'ba'u bihi fa'ayisa as-sabiyyu. Maka malah dihardik, ditolak.
dan dia tidak memperdulikan, akhirnya sampai anak kecil ini putus asa. Faqala lahu akabiru Quraisyin, berkata kepada anak yatim ini para pembesar Quraisy, ketika itu masih kufar tentunya. Qul li Muhammad yashfa'u laka wa kana gharaduhum al-istihza. Katanya, kata pembesar Quraisy, udah sana kamu ke Muhammad katanya untuk memberikan syafaat atau nolong kamu deh. Kalau Muhammad itu benar pasti nolong kamu, katanya gitu. Wa kana gharaduhum al-istihza. Mereka itu memang untuk mengolok-olok. Memang mereka tidak mempercayai Nabi Muhammad akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan. Udah katanya kesana aja. Karena anak kecil tidak tahu, walam ya'riful yatim dzalika faja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wal tamasa dzalika. Dan anak yatim ini tidak tahu, dan memang beneran karena si anak kecil datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan minta pertolongan. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka yaruddu muhtajan fadhahaba ma'hu ila Abi Jahlin. Nabi Muhammad tidak pernah menolak kalau ada orang yang berkebutuhan. Maka datanglah Nabi Muhammad SAW bersama anak yatim ini kepada Abu Jahal. Farahaba bihi wa badalal mal lil yatim fa'ayyarahu Quraisyun. Nah, ketika marhaban mengucapkan selamat datang misalkan, ternyata Abu Jahal ngasih hartanya kepada anak yatim ini. Akhirnya para pembesar Quraisy yang tadinya ingin mengejek Rasulullah, ternyata malah mengejek Abu Jahal. Faqalu sabbauta, kok kamu ngasih? Katanya. Faqala la wallah, enggak, saya enggak ngasih. La wallahi ma sabbaut, saya enggak ngasih. Lakin ra'aitu an yaminihi wa an yasarihi harbatan haffat in lam ujibhu yat'anha fiyya. Tapi saya melihat di sisi kanan kirinya itu ada tombak yang siap menusuk nih. Kalau misalkan saya tidak memenuhi itu, artinya memenuhi permintaannya, saya pasti akan terkena tombak, katanya. Wah, ini dari mukjizat Nabi Muhammad SAW juga. Dan ini juga yang tadinya kafir Quraisy ingin menghinakan Rasul, justru Abu Jahal yang terhina. Abu Jahal akhirnya memang di sini memberikannya, walaupun di awalnya menghardik anak yatim, dan ini turun kepada Abu Jahal. Itu menurut versi Imam Al-Mawardi. Sedangkan qala As-Suddi, Imam As-Suddi berkata, nazalat fil Walid ibnu Mughirah. Kalau versi Imam As-Suddi ini kepada Walid bin Mughirah. Wa qala Ad-Dhahhak, Imam Ad-Dhahhak versi lain lagi, nazalat fi Amr ibnu A'id al-Makhzumi. Ada lagi wa qala Atha ibnu Abbas, wa qala Atha an ibni Abbas. Berkata Imam Atha, ini riwayatnya dari versinya Abdullah ibn Abbas. Nazalat fi rajulil munafiqin, fi rajulin minal munafiqin. Ini menurut versi Imam Atha adalah kepada orang-orang, ada salah seorang dari kaum munafikin. Berarti di Madinah. Kalau tadi versinya versi Makkiyah, kalau ini versinya Madaniyah. Ini kepada orang-orang munafikin. Mereka tidak mempercayai hari kiamat. Mereka menghardik anak yatim juga. Dan di antara tanda-tandanya dilanjutkan dengan ayat fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yang mana mereka dari salatnya lalai, wan nisyan anis salat, dan lupa dari salat. Huwa, nah ini bagaimana versi lalai atau lupa dari salat ini? Huwa an yabqa al insanu nasiyan li dzikrillahi fi jami'i ajza'is shalah. Dia manusia ini ketika sholat lupa semua gerakan-gerakan sholat, lupa semua. Wa hadza la yasduru illa 'anil munafiqil ladzi ya'taqidu annahu la fa'idata fis shalah. Dan ini kalau yang lupa seperti ini tidak bersumber kecuali dari orang-orang munafik
yang mana mereka meyakini sholat itu tidak ada gunanya. Kemudian amal muslim, walaupun orang muslim alladzi ya'taqidu fiha anna fiha faidatun diniyatun yamtani'u an la yatadhakkaru amruddin wa thawab wal iqab fi syai'in min ajza'i shalah. Beda lagi dengan orang-orang muslim. Orang muslim dia tidak mungkin hilang semua karena dia masih bisa ingat. Pasti akan ingat baik agamanya atau ingat tentang pahalanya, ingat tentang iqab Allah Subhanahu wa taala di salah satu gerakan salat atau bagian dari salat. Bala Imam Syekh Nawawi mengatakan enggak, ya banget lah. Qad yahsulu lahu, di sini bala memang pertanyaan di alaisa. Jadi orang mukmin bukannya lupa. Kok lupa orang mukmin? Ya, orang mukmin juga qad yahsulu lahu sahwu. Kadang-kadang mukmin juga terlupa dengan salatnya, lalai dengan salat, fi salat, di salat. Wa bima'na annahu yasiru sahiyan fi ba'di ajza'i shalah. Mukmin juga kadang-kadang di bagian-bagian tertentu memang terlupa. Kita juga jujur mungkin ketika salat tidak ingat Allah Subhanahu wa taala terus. Tapi bagian-bagian tertentu kita ingat yang lainnya. Fathabata anna sahwa fi salati min af'alil mu'min. Maka tetaplah dengan ini, lalai dalam salat itu adalah perbuatan orang mukmin juga. Wasahwu anis salah min af'alil kafir. Tapi lupa seluruh bagian salat adalah bagian dari perbuatan orang-orang kafir. Karena orang munafik adalah orang-orang yang menutup kekafiran di dalam dirinya. Alladzina hum yura'un, dia juga mempunyai sifat riya, yang mana mereka itu riya bisolatihim, dengan salatnya. Fa idza fatathum ma'an nas tarakuha bil marrah. Kalau sudah tidak ada orang-orang lagi, mereka sama sekali enggak salat. Mereka salat itu hanya untuk dilihat saja. Sekarang ada pembahasan yang menarik, wal mura'i, dan yang dimaksud dengan riya itu man yadhharul a'mal 'indan nas ma'a ziyadatil khusyu' liya'taqida fihi man yarahu annahu min ahli din was salah. Riya itu menunjukkan secara zahir bahwasanya kepada orang-orang bahwasanya dia itu khusyuk, bahkan lebih khusyuk lagi kalau ada orang, supaya orang-orang meyakini dia itu ahli agama, ahli yang baik, orang-orang baik gitu. Sedangkan wa amma man yadhharu nawafil liyaqtada bihi wa ya'manu ala nafsihi minar riya fala ba'sa bidzalika wa laysa bimura'in. Sedangkan ada orang yang melakukan perkara yang sunnah supaya untuk diikuti orang. Tapi dia juga aman di hatinya daripada riya. Dia tidak ada maksud riya supaya diikuti orang. Itu tidak disebut riya. Apalagi kalau kita dalam perkara yang wajib, zakat yang wajib, salat fardu, salat al-maktubah yang wajib, yang 5 waktu harus ke masjid misalkan. Salat berjamaah itu tidak usah takut riya. Salat berjamaah ya jalan aja. Apalagi ini yang sunnah saja. Yang sunnah saja kita kalau ingin diikuti orang tidak apa-apa. Apalagi perkara yang fardu. Karena untuk menunjukkan memang kita melakukan yang fardu. Wa yamna'un al-ma'un, dan mereka ini sifat-sifat orang yang mendustakan agama, yang munafik. Yamna'un al-ma'un, melarang orang-orang yang memberi pemberian. Ay yamna'un an-nas az-zakata, di mereka melarang orang-orang zakat. Wa yamna'un at-talibin wa manafi'al bait kalfas. Ini bahkan dia itu tidak baik atau tidak berikan kalau ada orang-orang tidak share, apalagi untuk hal-hal yang sepele. Contohnya manfaat yang rumah seperti al-fas wal qudum. Fas ini kapak yang seperti ini ya, kapak yang di sininya tajamnya. Wal qudum, kalau qudum ini kapaknya yang di sininya yang tajamnya. Jadi untuk meratakan biasanya. Kalau kapak untuk memukulnya, kalau misalkan kudum untuk meratakan gunanya. Wal ibratu, tidak sampai ibro, sampai jarum itu sampai tidak mau minjamkan, atau tidak mau ngasih. Wal qadar, ada kuali gitu ya.
wal qas'ah, qas'ah itu mangkuk, misalkan mangkuk seperti nampan memang yang ceper. Wal mighrafa gayung, miqdahah, ada lagi korek ya, korek api. Gorbal, ada gorbal itu ayakan, kan seperti itu hal-hal sepele. Wadalu dan ember, wal milah garam, wal ma dan air, wan nar dan api. Nggak mau berbagi. Itulah tadi di dalam asbabun nuzulnya untuk orang-orang tertentu. Tapi kita memakai kaidah para ulama, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibarat itu dengan lafadznya. Kalau dulu tidak boleh seperti itu, kita juga artinya bukan, kalaupun kita bukan orang-orang itu, kita tidak boleh meniru orang itu. Kita tidak boleh meniru af'alul munafiqin atau orang-orang yang mendustakan agama ini. Atau bisa saja memang dulu terjadi yang ini, yang Abu Sufyan iya, yang orang munafik iya, itu namanya bisa saja tikror atau pengulangan dalam nuzul. Bisa saja karena sahabat yang ini misalkan seperti Abdullah ibnu Abbas tidak tahu kejadian di Mekah, tahunya kejadian di Madinah, makanya Abdullah ibnu Abbas meyakini itu turunnya di Madinah kepada orang-orang munafik. Sekali lagi kita amalan-amalan munafik atau yang mendustakan agama ini, walaupun ini dianggap mendustakan agama, walaupun dia salat, walaupun dia puasa, di sini juga berarti memang agama itu tidak hanya spiritual saja, tidak hanya yang dianggap ibadah secara zahir saja, tapi juga agama itu rela menolong yang lain, menolong anak yatim, menolong anak yang miskin, dan ada sholat dan menolong apalagi hal-hal yang remeh. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat munafik, dijauhkan dari orang yang termasuk mendustakan agama. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.